perlakuan si Taufik Hidayat ini yang kejam ya terhadap Yupi ini tidak bisa ditolerir ya. Bahkan pelaku ini melarikan diri, buron. Kasus ini menyedot perhatian publik, baik itu dari artis, para pengacara-pengacara kondang, pejabat-pejabat publik, masyarakat. Ya. Ini luar biasa ini. Ini kasus yang tidak boleh terjadi di kemudian hari. Ya, ini benar-benar kasus, ya, pikir saya yang paling tersadis dan terkejam. Ya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa ya. Ini udah apa ya? Ngelihatnya itu nggak tega. Biarkan ini pelaku ditangkap, kita serahkan ke Polda Jabar untuk menangkap pelaku dimanapun beradanya. Bahkan kita sangat apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Pak KDM yang terang-terangan membuat sayembara siapa yang bisa menangkap, memberikan informasi kepada polisi di mana keberadaan si Taufik Hidayat, itu dikasih imbalan 250 juta. Luar biasa. Ini berarti masyarakat berperan serta untuk mencari, melihat, langsung lapor kepada aparat setempat, baik itu Polsek, Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3, saya mengecam keras dan mengutuk tindakan keji berupa penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan hukum yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Saya minta kepada Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran untuk bergerak cepat, usut tuntas dan buru pelaku hingga tertangkap. Jika pelaku melakukan perlawanan, agar dikenakan tindakan tegas dan terukur. Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan sekejam ini. Hukum. Halo Yupi. Halo, Om Deddy, terima kasih sudah mengawari Om. Iya, bagaimana kondisi kamu yang kamu rasa sekarang, separah apa? Alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih baik lagi semenjak ketemu sama orang tua, semenjak dirawat dari rumah sakit juga. Oke, Yupi ngerasa sedih atau sekarang ngerasa lebih tenang? Sekarang merasa lagi senang karena sudah ketemu sama orang tua. Lebih tenang. Siapa yang Yupi paling akhirnya rindukan Yupi bisa ketemu sekarang? Mama sama Haha. Oke. Terus Yupi tahu nggak kondisi Yupi sekarang? Sekarang kondisinya kakinya bekas diodong, terus matanya nggak bisa lihat, terus giginya sobek. Sekarang kondisi aku udah keluar. Kamu nggak bisa bayangin berarti ya? Iya. Oke. Yupi kepengennya sekarang apa? Ada yang pengen kamu sampaikan nggak mumpung ada kesempatan? Lagi matanya, oh. Pengen ngeliat lagi matanya, oke. Ya, Terus? memang bisa kerja. Ya kalau nggak bisa kerja ya saya bisa jualan di rumah, bisa kan. Oke. Bisa bantu orang tua. Oke. Berarti Yupi kepengen itu ya. Terus Yupi mau gimana ini orang yang pelaku ini? Namanya beneran Taufik Hidayat, Yupi? Ya, saya pengen dia ketangkap. Biar dia bisa ngerasain apa yang saya rasain. Seberapa dendam kamu terhadap perbuatan dia? Dia ngapain aja ke kamu? Sangat rendah sekali. Karena dari sebelum awal ketemu dia baik-baik aja. Cuma setelah kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan, mata saya jadi buta. Oh, jadi setelah kamu kenal dia, itu dia mulai ngehancurin mata kamu ya? Nah, pertama dihancurin mata saya dulu, Om. Iya. Baiklah kalau begitu. Cukup ya, nanti kita sampaikan ke masyarakat ya.
Iya, makasih ya Om. Iya, Yupi semangat ya, pelan-pelan. Walaupun ini pasti berat banget, tapi banyak yang sayang sama Yupi. Amin, terima kasih ya Om. Terima kasih ya. Ya sudah kalau begitu, saya izin ya, pamit. Terima kasih. Terus kenapa waktu itu dia telepon marah-marah, disuruh Iya, dipanjang? diintimidasi. Iya, diancam. Diancam oleh si pelaku. Oh, pelaku. Iya. Diintimidasi apa? Jadi yang selama ini ngabarin itu pelaku Pelaku. ternyata, Oh, bukan adik pakai saya. HP Tapi dia. iya, tapi di WA aja. Seolah-olah. Iya, seolah-olah itu Jadi, adik kami gitu. jadi waktu pertama masih hubungan itu, waktu adik saya masih kerja di pasar itu, udah nguasain hartanya dari mulai motor, antar jemput, jadi nggak bisa kemana-mana adik saya. Jadi motornya diambil sama si Nah, pelaku itu. Oh, Nah, jadi dia sudah dari awal pacaran ini sudah ada sudah dalam dikuasai. Iya. kuasa si laki-laki. Karena saya taunya kemarin pas setelah viral ada yang telepon dari teman kantornya Yupi, ternyata sebelum kejadian dia menghilang, benar-benar menghilang itu, Yupinya nangis-nangis dulu di kamar mandi. ada pertengkaran. Enggak, katanya apa sih, laki-lakinya gini tapi saya nggak bisa lepas karena Oh, iya. dia nggak nyaman, iya, tapi dia tuh juga nggak bisa pergi iya. dari itu Karena kan laki-laki. hartanya Ancaman. semua di si laki-laki. Jadi sudah benar-benar sudah diambil sama laki-laki semua. Mungkin pikirnya Yupi bertahan deh sebentar lagi, mana tahu hartanya Paham. bisa balik lagi gitu. Kenapa bisa? Dia ada jelaskan nggak? Iya, Kak, Kenapa bisa uangnya, enggak hartanya? ada. Nggak ada. Enggak ada menjelaskan. Oke. Sudah makin membaik, walaupun saya jujur aja lihatnya pun nggak berani, nggak tega lah, udah lah. Tapi sempat berkomunikasi. Ibu dokses yang komunikasi saya dengerin, karena saya itu laki-laki tapi rinto hatinya, nggak tega. Tetapi yang paling utama ada dua hal yang harus saya selesaikan. Kalau urusan penyelesaian pengobatan kan tanggung jawabnya dokter. Tadi kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya, dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing urus rumah, kebutuhan di rumahnya. Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki agar ditemani keluarganya. Sudah, titik, itu penting. Menyampaikan ada peristiwa yang biadab terjadi di Jawa Barat. Seorang perempuan yang dipacari, disekap, dianiaya, dicacatkan kedua matanya hingga tidak melihat lagi, dan bibirnya mungkin digunting sampai saya tidak tega melihatnya. Seluruh tubuhnya melepuh dan rusak. Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jabar. Mari kita bersama terus menangkap saudara Taufik Hidayat si biadab ini, dan pada seluruh warga mari kita sama-sama mencarinya. Salam di malam hari dengan semua warga Indonesia. Tadi sore hari Senin, tim Hotman Paris 911 mengunjungi cewek korban penyekapan 3 tahun oleh pacarnya di rumah sakit Hasan Sadikin. Dan pada saat kunjungan tersebut, si korban video call dengan Hotman Paris. Benar-benar menyedihkan. Oh, apa yang terjadi dengan negeriku ini? Begal di mana-mana. Aduh, banyak korban jadi tersangka. Ada aparat hukum yang tega mendakwa orang walaupun tidak ada bukti nyata. Namun demikian, kita pusatkan dulu perhatian kita ke si korban ini. Saya sarankan kepada semua klien saya, konglo-konglo, dan juga masyarakat Indonesia,
untuk menyumbang uang, karena keluarga dari si korban ini juga keluarga yang sangat sederhana. Saya sarankan uangnya tabungan atas nama KDM agar terjamin penyalurannya. Halo, klien saya Pak Tahir, bosnya Bang Mayapada, yang selama ini sangat murah hati membantu orang. Kirim 500 juta ya. Prayogo Pangestu 500 juta, orang terkaya di Indonesia dan anaknya Agus. Tommy Winata 500 juta. Ya, siapa lagi? Banyak bank-bank pemerintah yang sudah saya bantu. Mantan klien saya Prabowo Subianto kirim 500 juta. Adiknya Hasim kirim 500 juta. Siapa lagi? Para anggota DPR, inilah saatnya kesempatan bagi kamu menyumbangkan. Cukup kalau kalian menyumbangkan 5 juta aja dari setiap gajimu itu dan uang tur kalian itu sudah sangat berguna. 5 juta aja semua anggota DPR. Apalagi kalau anggota DPRD. Ya. Masih banyak konglomerat klien saya, tapi saya nggak bisa sibukkan satu persatu. Ada lagi Indra, Franky, sama abangnya, bos-bos Sinarmas yang pernah saya tolong dalam berbagai perkara-perkara kakap semuanya. Oke? Saya tunggu ya. Benar-benar saya tunggu ya. Demikian juga siapa lagi nih? Aduh, gue lupa nih. Banyak benar konglomerat klien saya. Mungkin bosnya Raja Wali, Pak Peter Sondak 500 juta. Ya, itu semua semua sahabat saya, oke? Ya, inilah saatnya kita menunjukkan kebersamaan kita. Apapun yang terjadi, proses politik yang saling menjatuhkan, begal yang merajalela, Kementerian HAM yang tidak bekerja maksimum, Menteri Pigai yang nggak tahu kerja apa. Salam Hotman Paris, sumbanglah dia itu, sumbanglah dia, kasihan dia. Saya mau bobo ya. Saya dengan Antoni Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan diseksa selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga cepat-cepat si pelaku tertangkap. Terima kasih.